Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, muncul suara keprihatinan yang kuat terkait arah pembangunan pariwisata di kawasan itu. Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus, dalam sambutannya saat membuka Festival Golokoe 2025, menyoroti rencana pembangunan pusat bisnis besar di Pulau Padar. Ia menegaskan pembangunan pariwisata yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keberlanjutan justru bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi mendatang. Dalam acara yang digelar pada 9 Agustus lalu, Uskup Maximus mengingatkan bahwa pariwisata Labuan Bajo jangan sampai terjebak dalam pola eksploitatif. Menurutnya, jika keuntungan semata dijadikan tujuan utama, maka keindahan alam kawasan itu hanya akan menjadi arena kerakusan dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Ia bahkan menyebut orientasi pembangunan yang hanya bertumpu pada profit ibarat menyiapkan kuburan bagi generasi masa depan. Festival Golokoe sendiri sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir dan dirancang sebagai ruang perjumpaan yang inklusif, menggabungkan unsur religius, budaya, ekonomi, dan lintas iman. Tahun ini, festival mengusung tema merajut kebangsaan dan pariwisata berkelanjutan yang sinodal dan inklusif. Tema itu, kata Uskup Maximus, menjadi ajakan untuk bersama-sama meninjau kembali arah pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Meskipun tidak menyebut langsung satu proyek tertentu, pernyataan sang uskup muncul di tengah kontroversi rencana pembangunan pusat bisnis oleh PT Komodo Wildlife Ecotourism di Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo. Proyek ini direncanakan mencakup ratusan villa, restoran, kolam renang, hingga sebuah istana bergaya Prancis dan gereja pernikahan. Rencana tersebut mendapat penolakan luas, baik dari masyarakat maupun aktivis lingkungan yang khawatir akan ancaman kerusakan ekosistem di Pulau Padar. Pulau ini merupakan bagian penting dari warisan dunia UNESCO. Uskup Maximus menegaskan, Labuan Bajo tidak boleh dipandang semata sebagai ladang keuntungan bagi pemilik modal. Pariwisata, menurutnya, harus dikelola dengan cara yang memperhitungkan keberlangsungan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, ia menekankan, bukan karena kita mampu mengeksplorasi, lalu kita lakukan tanpa mempertimbangkan masa depan lingkungan. Ini bukan pertama kali Uskup Maximus menyuarakan kritik. Sebelumnya, dalam surat Gembala Paskah April lalu, ia juga menekankan perlunya pertobatan ekologis serta pariwisata yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Pernyataan itu disambut positif oleh warga yang terdampak langsung pembangunan pariwisata di kawasan tersebut. Namun, sebagian masyarakat berharap gereja tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi juga turun langsung menyuarakan persoalan di lapangan. Seorang warga desa Gorontalo, Heri Jem, bahkan menyebut jika persoalan pariwisata tidak ditangani dengan serius, masyarakat bisa merasa gereja berkompromi dengan investor. Ia menegaskan pariwisata seharusnya membawa manfaat, bukan merugikan masyarakat kecil. Ironisnya, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Floas atau BPO-LBF yang tengah membuka peluang investasi besar di lahan seluas 400 hektar kawasan Parapuar tercatat sebagai salah satu sponsor Festival Golokoe tahun ini. Situasi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Sementara itu, pejabat gereja di Labuan Bajo belum banyak memberikan tanggapan lebih lanjut. Sekretaris Jenderal Keuskupan, Romo Frans Nala, menolak berkomentar dengan alasan kesibukan. Namun, melalui Festival Golokoe, Uskup Maximus menegaskan gereja ingin menghadirkan narasi tandingan terhadap pola pembangunan pariwisata yang eksploitatif. Ia mengingatkan, keindahan Labuan Bajo adalah titipan generasi mendatang dan harus dijaga agar tetap lestari. Pariwisata yang mengabaikan kelestarian alam hanya akan menimbulkan bencana, ujarnya menutup sambutan. Demikian laporan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.